Bisakah Anda bayangkan memiliki kartu kredit dengan utang hampir 2,5 kali lipat pendapatan tahunan Anda? Sekarang, pertimbangkan hal itu dalam skala nasional. Hal inilah yang terjadi di Jepang, sebuah negara dengan rasio utang terhadap PDB yang berada pada kisaran 236%. Teman-teman, ini adalah rasio utang tertinggi di antara negara manapun di dunia. Tapi bagaimana Jepang bisa sampai di sini? Apa alasan di balik rasio utang yang mencengangkan ini? Untuk memahami situasi utang Jepang, kita perlu kembali ke tahun 80-an, masa pertumbuhan ekonomi Jepang yang pesat, yang sering disebut sebagai gelembung harga aset Jepang. Era ini menyaksikan inflasi besar-besaran pada harga aset, termasuk harga real estate dan saham. Namun seperti gelembung lainnya, gelembung ini pecah dan menyebabkan stagnasi ekonomi berkepanjangan yang dikenal sebagai dekade hilang. Pemerintah Jepang menanggapi kemerosotan ekonomi ini dengan paket stimulus fiskal yang besar, yang meskipun berhasil mencegah keruntuhan ekonomi secara total, namun menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara signifikan. Kini, utang Jepang terus meningkat, didorong oleh faktor-faktor seperti populasi yang menua dan kebutuhan belanja infrastruktur untuk menstimulasi perekonomian. Rasio utang Jepang yang tinggi juga secara intrinsik terkait dengan kebijakan suku bunga rendah. Bank of Japan telah mempertahankan suku bunga pada tingkat mendekati nol selama lebih dari 2 dekade, dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini membuat pinjaman menjadi murah, sehingga berkontribusi terhadap tingginya tingkat utang negara. Selain itu, tekanan deflasi yang terus-menerus di Jepang menyulitkan pemerintah untuk mengurangi beban utangnya. Deflasi menurunkan nilai nominal penerimaan pajak sehingga menyulitkan pemerintah membayar utangnya. Jadi, secara ringkas, tingginya rasio utang Jepang merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, dampak dari gelembung harga aset dan dekade hilang, yang terjadi setelahnya, kebijakan suku bunga rendah, belanja infrastruktur yang terus berlanjut, dan tekanan deflasi yang terus-menerus. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun rasio utangnya tinggi, Jepang tidak berada di ambang kehancuran ekonomi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar utang Jepang disimpan di dalam negeri, sehingga mengurangi risiko arus keluar modal secara tiba-tiba. Kesimpulannya, rasio utang Jepang adalah masalah kompleks yang berakar pada sejarah perekonomian selama beberapa dekade. Ini bukan sekedar angka, ini adalah kisah tentang sebuah negara yang sedang melewati gelembung ekonomi, populasi yang menua, dan deflasi. Hal ini merupakan bukti ketahanan perekonomian Jepang, bahkan dalam menghadapi tantangan yang sangat besar. Namun hal ini juga merupakan peringatan, pengingat akan potensi konsekuensi dari kebijakan fiskal dan kondisi perekonomian. Dan dengan itu, kita sampai pada akhir perjalanan kita menuju rasio utang Jepang. Ingat, memahami ilmu ekonomi bukan hanya tentang menghitung angka-angka. Ini tentang memahami cerita yang diceritakan oleh angka-angka tersebut. Sampai lain waktu.